Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Terima kasih Anda sudah subscribe, Anda sudah like, Anda sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Seperti yang sudah saya informasikan di awal video bahwa saya ingin sharing pengalaman. Ini adalah kisah nyata teman-teman. Bagaimana pada saat dulu saya masih terpuruk, saya kemudian memaksimalkan kemampuan pikiran yang Tuhan berikan, hingga pada akhirnya satu demi satu apa yang saya inginkan bisa terwujud. Nah, saya ingin berbagi bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan pikiran kita untuk menarik atau mewujudkan hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Anda yang mungkin saat ini ingin memiliki kendaraan baru, atau Anda mungkin ingin mempunyai handphone baru, Anda mungkin mempunyai impian untuk segera memiliki rumah, segera memiliki jodoh, atau mungkin Anda ingin membuka bisnis sesuai dengan apa yang Anda idam-idamkan. Semuanya bisa kita wujudkan teman-teman melalui kekuatan pikiran kita. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nanti di sesi kedua saya akan bagikan kepada Anda apa yang saya lakukan, bagaimana caranya sehingga saya bisa mewujudkan keinginan-keinginan saya. Saya ingin sharing sedikit teman-teman tentang kekuatan pikiran. Sebenarnya pengalaman ini sudah pernah saya singgung di video-video lama, tetapi mungkin Anda belum menemukannya. Dalam video ini saya ingin mengulanginya kembali. Dimana dulu teman-teman, pada saat saya terpuruk, saya tidak memiliki handphone, sehingga untuk belajar tentang YouTube saya harus pergi ke warnet. Pada saat itu masih ada warnet yang buka 24 jam. Jam-jam malam itu harganya relatif lebih murah. Oleh karena itu saya manfaatkan fasilitas warnet dengan membayar Rp2.000. Terkadang saya nongkrong cukup lama di warnet dan membayar sekitar 4.000 sampai dengan 5.000. Itu sudah cukup puas. Sudah berjam-jam saya bisa belajar tentang internet. Saya gali informasi pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya bisa membantu saya bangkit dari keterpurukan. Dari pengalaman itu teman-teman, akhirnya saya mulai bisa menemukan cara atau celah bagaimana bisa bangkit dari keterpurukan. Hal-hal apa yang harus diperbaiki. Nah, singkatnya teman-teman, meskipun hanya belajar dari warnet dan tidak memiliki handphone, akhirnya satu persatu keinginan saya terwujud. Channel YouTube yang Anda saksikan ini adalah hasil dari bagaimana saya menggunakan kekuatan pikiran untuk bisa mewujudkan sebuah channel YouTube. Meskipun saat itu saya tidak memiliki handphone. Tetapi sekali lagi, semesta menuntun kita kepada keinginan kita. Meskipun keinginan itu terkadang mustahil bagi kita, atau jika kita pikir secara logika, rasanya sulit untuk diwujudkan. Tetapi sekali lagi, bagi semesta tidak ada yang sulit. Saya berterima kasih sebab semesta menuntun saya akhirnya bertemu dengan Anda yang memberikan support, memberikan dukungan untuk channel ini. Ini semua adalah hasil dari kekuatan pikiran kita, yang sekali lagi menjadi bukti nyata bahwa pikiran kita memang dahsyat, luar biasa. Sehingga mari kita bersyukur teman-teman. Jika sampai dengan detik ini Anda masih bisa berpikir, artinya Anda masih mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk bisa merubah kehidupan Anda, untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan Anda. Agar tidak panjang, saya tidak akan bercerita bagaimana prosesnya, tetapi cukup kita tahu dan cukup kita pahami saja bahwa semesta mewujudkan sedemikian rupa dengan jalan yang paling cepat, dengan jalan yang paling tepat untuk kita bisa sampai kepada tujuan atau pada keinginan kita. Ya. Satu bukti, channel YouTube ini akhirnya bisa kita nikmati bersama dengan alat seadanya. Handphone waktu itu kebetulan ada teman yang dengan senang hati meminjamkan handphonenya. Disitulah saya mulai membuat atau merekam video. Saya merekam secara langsung tanpa menggunakan alat rekam.
Karena memang saya tidak punya waktu itu. Meskipun saya waktu itu langsung merekam pada handphone, tetapi ternyata suaranya masih bisa kita dengar bersama, meskipun secara kualitas masih sangat rendah. Kemudian saya juga hanya menggunakan gambar-gambar seadanya, karena pada saat itu memang visi misi tujuan saya adalah berbagi ilmu dan pengalaman sejauh apa yang saya ketahui dan sejauh apa yang menjadi pengalaman saya. Ini tidak lepas dari dukungan guru saya yang memberikan masukan, memberikan saran motivasi untuk ikhlas berbagi. Dan akhirnya, karena saya tidak memiliki apa-apa pada saat itu untuk dibagikan, akhirnya saya mencoba untuk membagikan pengalaman. Nah, dari situ teman-teman, saya menjadi lebih bersemangat untuk berbagi. Saya mulai merasakan bahwa ternyata betul bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian atau beban yang melebihi dari kemampuan kita. Sedikit demi sedikit saya mulai bisa menangkap dan memahami apa yang Tuhan inginkan sebenarnya dari keterpurukan atau dari penderitaan atau dari setiap kejadian kehidupan yang saya alami. Disitulah saya belajar secara otodidak, dan sedikit demi sedikit hasilnya bisa saya rasakan. Selain channel YouTube yang saat ini kita nikmati bersama, ada banyak keajaiban teman-teman, atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang saya alami. Pada saat itu saya tidak memiliki kendaraan, tidak mempunyai sepeda motor. Dari pengetahuan yang saya peroleh tentang hukum tarik-menarik, tentang ilmu pikiran, tentang kekuatan pikiran, akhirnya saya mencoba untuk menarik kendaraan dalam kehidupan saya. Dan ternyata selang beberapa waktu kemudian kendaraan itu terwujud teman-teman. Artinya saya mempunyai alat transportasi untuk menjalankan aktivitas saya. Selain kendaraan, akhirnya kemudian saya bisa mempunyai handphone sendiri. Sehingga saya bisa lebih leluasa untuk membuat rekaman video. Ini saya peroleh dari kekuatan pikiran yang coba saya terapkan dalam kehidupan saya. Meskipun saya belajar secara otodidak, tetapi ternyata asal kita bisa memahami dan menerapkan dengan benar, tidak peduli kita belajar dari mana, ternyata hasilnya maksimal teman-teman. Keinginan kita tetap akan terwujud sejauh semesta menangkap apa yang kita inginkan. Dan masih banyak hal-hal lain teman-teman yang menjadi satu peristiwa besar bagi saya. Ada beberapa bukti yang sebenarnya ingin saya tunjukkan kepada Anda, tetapi karena pada saat itu memang saya tidak pernah menyimpan dan tidak pernah ingin menyiapkan bukti, karena terus terang saya melakukan kegiatan menarik sesuatu atau menggunakan hukum tarik-menarik murni untuk kepentingan pribadi saya, maka saya tidak menyimpan adanya bukti. Tapi ada satu kertas yang pernah saya tempel pada dinding kamar di balik lemari. Beberapa waktu yang lalu saya teringat akan kertas tersebut, dan ternyata masih. Dan di situ ternyata betul ada dua tulisan saya yang saat ini sudah menjadi kenyataan, yaitu kendaraan dan channel YouTube. Ini hanya sebagai bukti saja teman-teman bahwa informasi yang mungkin Anda dengar tentang hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran itu memang benar adanya, itu nyata. Dengan pikiran kita bisa mewujudkan kehidupan kita. Yang perlu kita pahami adalah prosesnya, bagaimana kita melakukannya. Ketika kita sudah memahami cara melakukannya, maka hukum itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada di semesta untuk mewujudkan keinginan Anda. Ya, itu cerita singkat teman-teman, pengalaman kehidupan masa lalu yang membawa saya untuk berani bertemu dengan Anda dalam video-video di channel YouTube ini. Nah, berikutnya saya ingin bagikan kepada Anda bagaimana cara saya menerapkan hukum tarik-menarik atau menggunakan kekuatan pikiran untuk mewujudkan keinginan-keinginan tadi.
Video ini saya persembahkan terkhusus untuk teman-teman yang ada di luar negeri, yang saat ini sedang bekerja di luar negeri. Ada beberapa yang menulis komentar ingin menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini dihadapi, termasuk juga ingin segera pulang ke Indonesia, namun masih terkendala berbagai masalah, terkendala dana, terkendala kewajiban, dan lain sebagainya. Nah, izinkan nanti saya menjadikan itu sebagai contoh bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Nah, teman-teman, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bahwa untuk bisa menerapkan hukum tarik-menarik atau bisa menggunakan kekuatan pikiran kita, pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mempercayai terlebih dahulu bahwa kekuatan pikiran Anda luar biasa. Kekuatan pikiran Anda itu adalah benar nyata. Sehingga dengan Anda mempercayainya, Anda akan benar-benar melakukannya secara serius dengan penuh keyakinan. Ya, namun sebelumnya izinkan saya mohon maaf juga jika video-video saya mungkin agak kurang tertata dalam penyampaian tips atau mungkin panduan-panduannya. Sebab sekali lagi dan terus terang saya belajar secara otodidak, jadi mungkin tidak seperti teori yang saat ini pernah Anda baca atau mungkin pernah Anda peroleh, baik itu di seminar-seminar atau mungkin di kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan. Ya, ambil intisari atau benang merahnya, ambil poin-poinnya yang sekiranya sesuai dengan ilmu yang Anda peroleh, teman-teman. Tujuannya adalah agar Anda bisa menerapkan dengan baik. Ya, yang saya lakukan sekali lagi adalah pengalaman-pengalaman yang sudah terbukti nyata yang saya peroleh secara otodidak. Mudah-mudahan meskipun sekali lagi agak kurang tertata, harapan saya Anda tetap bisa mengambil intisarinya ya. Baik teman-teman, kita langsung saja bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran kita untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan kita. Hal pertama yang harus dilakukan adalah Anda menentukan tujuan Anda, menentukan keinginan Anda yang menjadi target Anda, yang menjadi impian Anda. Berapa banyak yang kita tentukan? Sebenarnya tidak masalah. Mengenai jumlah tidak masalah. Tetapi karena di sini saya mengajak Anda sekaligus untuk berlatih bersama-sama, kita ambil satu keinginan saja. Jika Anda mungkin mempunyai 4-5 keinginan, dalam hal ini tentukan salah satu saja. Nanti ketika sudah terbiasa, Anda boleh menambahkan keinginan-keinginan yang lain, ya. Langkah pertama sekali lagi tentukan keinginan Anda, impian Anda, yang menjadi harapan Anda, target Anda di masa depan apa. Ambil ballpoint dan tuliskan dalam selembar kertas. Dulu saya ternyata salah dalam menerapkan hukum tarik-menarik. Saya termasuk tipe orang yang agak males jika untuk menulis. Saya lebih suka berbicara daripada menulis. Nah, terjadi sebuah kekeliruan pada saat saya menerapkan hukum tarik-menarik. Meskipun ini bukan kekeliruan yang fatal ya, tetapi ternyata hasilnya berbeda, teman-teman. Ketika Anda merumuskan impian atau keinginan Anda, dengan terlebih dahulu Anda menulis dalam secari kertas, ini ternyata hasilnya lebih efektif dan akan lebih cepat terwujud dibandingkan jika Anda tidak menuliskan keinginan Anda. Keinginan atau impian, target yang kita tulis ternyata akan lebih mudah diterima atau tertanam ke dalam pikiran bawah sadar kita. Meskipun kita tidak melakukan visualisasi, kita belum melakukan afirmasi, tetapi kita baru menuliskan. Kegiatan menuliskan ini ternyata sudah akan direspon oleh pikiran bawah sadar kita. Kita manusia mempunyai dua wilayah pikiran, teman-teman ya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pemahaman secara mudahnya adalah pikiran sadar adalah otak kita, pikiran yang menggunakan akal logika kita. Sementara pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang cenderung melibatkan perasaan kita. Hati kita itu termasuk pikiran bawah sadar. Perasaan kita itu termasuk pikiran bawah sadar. Sementara akal kita, pertimbangan-pertimbangan, logika itu termasuk pikiran sadar. Ya,
Nah, sekali lagi kegiatan menulis ini ternyata lebih mudah ditangkap atau tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Kenapa kemudian lebih cepat diwujudkan oleh semesta? Sebab semesta akan menangkap sesuatu yang tertanam atau tersimpan dalam pikiran bawah sadar, teman-teman. Jadi bukan hanya yang sekedar kita pikirkan dalam pikiran sadar, sekedar kita pertimbangkan, bukan. Jika Anda masih mempertimbangkan sesuatu, maka itu belum menjadi sebuah pesan atau sebuah keinginan yang akan ditangkap oleh semesta. Anda harus masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Harus menjadi sebuah rasa. Ketika sudah menjadi sebuah rasa, maka semesta akan menangkap bahwa itu adalah keinginan Anda. Ya, kita lanjut. Pertama, tentukan target Anda. Tuliskan dalam selembar kertas. Tadi sudah kita sepakati bahwa saya ingin mengambil contoh dari pertanyaan teman-teman yang ada di luar negeri yang ingin pulang ke Indonesia tapi masih terkendala banyak masalah. Ya, kita anggap itu materi latihan kita ya. Maka yang pertama yang harus ditulis adalah target keinginan Anda. Tentukan, mungkin tahun 2025 Anda ingin pulang ke Indonesia. Nah, ketika Anda mempunyai keinginan ingin pulang ke Indonesia, maka Anda harus merumuskannya secara lebih detail. Sebab jika tidak detail, teman-teman, nanti pada akhirnya hasilnya juga kurang maksimal. Satu contoh, kendaraan yang saya peroleh itu persis, saya tidak ingin menyebut merek ya, tetapi yang saya gunakan sehari-hari adalah sepeda motor matic. Persis seperti apa yang saya tulis. Hanya saja kendaraan itu bukan sepenuhnya atau 100% menjadi milik saya. Kenapa? Sebab yang saya tulis atau yang saya ajukan ke semesta pada saat itu adalah saya bisa menjalankan aktivitas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Dan saya bayangkan kendaraan sepeda motor tersebut adalah merek tertentu tadi. Sudah sesuai, tidak ada yang salah. Dari situ kita bisa belajar, seandainya saya mengajukan kepada semesta bahwa bukan hanya sekedar mengendarai, bukan hanya sekedar menggunakan, tapi kendaraan itu atas nama saya, jika waktu itu saya mengajukannya demikian, mungkin semesta akan mengirimkannya sesuai dengan pesanan. Kendaraan itu benar-benar kendaraan yang menjadi milik saya. Tetapi saya tetap bersyukur, teman-teman. Saya tidak menyesal. Sebab memang itulah yang dulu saya ajukan ke semesta. Nah, oleh karena itu, dalam Anda mengajukan keinginan, jangan ragu-ragu, jangan tanggung-tanggung, teman-teman. Sedetail mungkin. Pengalaman dulu itu menjadi pelajaran berarti bagi saya. Dari pengalaman terdahulu, saya mulai memahami bahwa semesta itu tidak pernah menganggap sulit keinginan Anda. Tidak akan membatasi. Jadi jangan tanggung-tanggung. Ungkapkan keinginan Anda. Impian Anda apa? Jika Anda ingin kendaraan, ajukan ke semesta, jangan hanya bagaimana Anda tiap hari menggunakan kendaraan. Jangan. Bawa lebih dalam lagi. Bahwa Anda ingin memiliki. Oh, artinya kalau ingin memiliki, ada surat-suratnya. Surat-suratnya atas nama Anda. Nah, Anda harus detail sampai ke sana. Ya. Kita balik lagi kepada contoh. Taruh kata Anda sekarang berada di luar negeri, Anda ingin pulang ke Indonesia tapi masih terhambat banyak masalah. Jadikan itu sebagai tujuan Anda. Satu contoh, Anda menulis, tahun 2025 saya pulang ke Indonesia. Ketika Anda menentukan bahwa tahun 2025 Anda pulang ke Indonesia, Anda harus menyertainya dengan rencana-rencana yang berkaitan dengan keinginan Anda. Apakah hanya ingin pulang saja, kemudian balik lagi, atau ingin pulang ke Indonesia, menetap di Indonesia, membuka wirausaha di Indonesia, misalnya. Nah, ini Anda harus jelas. Ya. Jadi sekali lagi jangan tanggung-tanggung. Ajukan kepada semesta secara detail. Benar-benar ungkapkan
Jangan sungkan kepada semesta, jangan sungkan. Ya. Tuliskan, tahun 2025 saya pulang ke Indonesia. Saya ingin membuka wirausaha misalnya. Saya ingin kumpul bersama anak-anak, berkumpul bersama keluarga. Atau saya ingin pulang ke Indonesia, saya ingin membuka usaha kolam pemancingan misalnya. Nah, ini penting sebab ini nanti yang akan kita jadikan sebagai materi atau bahan untuk kita ajukan kepada semesta melalui teknik-teknik yang nanti akan saya ajarkan kepada Anda. Kemudian langkah kedua, setelah Anda menentukan target, menentukan keinginan atau impian Anda, dan sudah menuliskannya, maka kemudian baca ulang sekali lagi. Setelah Anda baca ulang sekali lagi, Anda pahami secara betul-betul. Kenapa harus kita baca ulang sekali lagi dan harus kita pahami secara betul-betul? Disinilah sebenarnya kita tengah berusaha untuk meyakinkan pikiran sadar kita agar pikiran sadar kita tidak menentang keinginan-keinginan yang kita ajukan kepada semesta. Kenapa pikiran sadar kita menentang? Sebab pikiran sadar kita, teman-teman, otak kita itu seringkali mengaitkan apa yang ada dalam pikiran kita yang menjadi keinginan atau impian-impian kita itu selalu dihubungkan dengan realita. Ya, itulah yang membuat kita kemudian tidak yakin, yang membuat kita sulit untuk mengajukan keinginan-keinginan kita kepada semesta. Contoh seperti ini. Anda ingin pulang ke Indonesia tahun 2025. Padahal tahun 2025 Anda masih terikat kontrak, mungkin dengan agensi. Secara logika ini nggak mungkin. Nah, disitulah pikiran sadar Anda akan mulai untuk ikut campur. Sebenarnya tidak salah dan menjadi hal wajar ketika pikiran sadar kita kemudian ikut campur. Sebab memang tugas pikiran sadar kita demikian, menganalisa, kemudian mempertimbangkan, menunjukkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi yang saat ini kita alami. Ya. Tugasnya memang demikian pikiran sadar kita. Berbeda dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar tidak peduli dan tidak akan membedakan apakah itu sungguhan ataukah hanya sebuah keinginan. Asal Anda sudah bisa menanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda, semesta akan mewujudkan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi pikiran bawah sadar. Ya. Namun, penting adalah bagaimana kita meminimalisir atau memperkecil adanya pertentangan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oleh karena itu, sekali lagi, penting adalah ketika Anda membaca ulang, nanti akan muncul dalam pikiran Anda pertimbangan-pertimbangan. Kayaknya nggak mungkin deh. Kan tahun 2025 masih terikat kontrak. Tetapi ketika Anda kemudian mampu untuk mempertahankan keinginan Anda dengan tetap meyakininya, dan Anda ternyata berhasil menanamkan rasa yakin itu dalam hati Anda, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semesta akan mengatur sedemikian rupa hingga keinginan Anda bisa terwujud nyata sesuai dengan apa yang Anda tuliskan. Ya, sudah mulai menemukan gambaran ya. Nah, oleh karena itu, untuk meyakinkan pikiran sadar Anda, buatlah keinginan yang detail. Jangan hanya saya ingin pulang ke Indonesia tahun 2025, jangan. Tetapi lengkapi dengan rencana Anda, rancangan Anda tahun 2025 nanti. Anda pulang ke Indonesia untuk apa? Nah, itu Anda harus detail. Tahun 2025 saya ingin pulang ke Indonesia. Saya ingin buka usaha bersama keluarga. Saya ingin berkumpul dengan anak-anak. Ya, tuliskan. Ya, sudah tulis, sekali lagi Anda baca, Anda yakini. Nah, setelah Anda baca, maka mulailah kita akan menyodorkan apa yang Anda tulis tadi, kita sodorkan kepada semesta. Karena semesta yang akan mewujudkan nanti, yang akan mengerjakan. Bagaimana cara kita menyodorkan atau menyerahkan keinginan kita kepada semesta?
boleh melalui doa, boleh melalui mungkin Anda yang terbiasa meditasi, menciptakan keheningan, bisa dengan meditasi. Anda yang sudah terbiasa visualisasi atau membayangkan, bisa dengan visualisasi, bisa dengan imajinasi, bisa juga dengan afirmasi, ya. Atau mungkin jika Anda membutuhkan sebuah bantuan untuk memperoleh sugesti, mungkin Anda bisa mendapatkan bantuan sugesti. Banyak cara teman-teman yang bisa kita lakukan, ya. Semua cara-cara tadi tujuannya adalah bagaimana kita menanamkan keinginan kita tadi ke dalam pikiran bawah sadar kita, ya, ke dalam hati kita. Sudah mulai menangkap teman-teman, ya? Nah, sekarang kita akan berlatih yang sederhana saja, bagaimana menyerahkan kepada semesta. Cara menyerahkan secara sederhana kepada semesta ini yang sering saya lakukan dan cukup mudah adalah kita membayangkan apa yang tadi sudah kita tulis, ya, sebelum kita berangkat tidur. Bayangkan keinginan Anda pulang ke Indonesia, ya. Jangan bayangkan bagaimana prosesnya, tetapi utamakan Anda membayangkan seolah-olah Anda sudah di Indonesia. Anda sudah berkumpul dengan keluarga yang ada di Indonesia. Tidak usah Anda pikirkan bagaimana sulitnya menembus agensi, atau mohon surat izin dari agensi, atau mungkin minta surat-surat pendukung lainnya. Itu tugas semesta nanti yang akan menyelesaikan. Yang harus kita lakukan sekali lagi, kita fokus kepada tujuan keinginan kita. Mari kita serahkan kepada semesta dengan cara membayangkan atau berimajinasi atau memvisualisasikan kita sudah pulang ke Indonesia, ya. Bayangkan sebelum Anda tidur. Seperti di video saya sebelumnya, ini pernah saya sampaikan. Pada saat kita sebelum tidur, Anda mungkin habis sholat, Anda mungkin habis doa, ya sudah, kita sudah rebahan di tempat tidur, kita bayangkan kita sudah berada di Indonesia, kita kumpul bersama keluarga. Mungkin di situ Anda bayangkan, wih enaknya nanti ketemu anak-anak. Kemudian juga Anda mungkin bayangkan Anda membuka mungkin kolam pemancingan. Terlintas dalam pikiran Anda, oh kebun di belakang nanti diratain, kemudian dibuat 2 kolam, isinya lele sama gurami misalnya. Nah, itu mainkan dalam pikiran Anda. Itu adalah rancangan Anda yang nantinya akan ditangkap oleh semesta. Ya, lakukan ini selama kurang lebih 1 minggu saja. 1 minggu saja. Terus setiap malam lakukan. Kemudian ketika sudah bangun tidur, Anda ulang lagi. Tetapi bukan membayangkan lagi. Pada saat sudah bangun tidur, bukan membayangkan lagi, tetapi mengucapkan syukur sesuai dengan agama, iman, keyakinan Anda tentunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Senang rasanya berkumpul bersama anak-anak, ketemu keluarga, punya usaha sendiri. Ya, itu ungkapkan. Karena secara alami atau secara spontan nanti akan muncul dalam hati Anda. Ketika sudah muncul rasa senang itu, artinya keinginan Anda tadi itu sudah mulai ditangkap oleh semesta, teman-teman. Sudah mulai ditangkap. Ketika Anda sudah merasa happy, Anda bahagia, seakan-akan Anda menemukan sebuah harapan baru, seolah-olah kayak nyata, kayak benar-benar sudah Anda alami begitu. Nah, itu artinya semesta tengah merespon impian keinginan Anda. Ya. Nah, kemudian teman-teman, yang harus kita lakukan berikutnya adalah ketika Anda sudah 7 hari Anda membayangkan, kertas yang tadi Anda tulis itu boleh Anda simpan. Saya biasanya melipat kecil, kemudian saya umpetin di sembarang tempat. Suatu hari kadang-kadang saya menemukan itu, mengingatkan kembali kepada, oh iya pernah dulu ini. Tujuan kita adalah kita sebenarnya ingin melepaskan kepada semesta. Kenapa kita harus melepaskan kepada semesta? Melepaskan kepada semesta artinya kita menyerahkan keinginan kita kepada semesta untuk dikerjakan. Sama persis seperti Anda misalnya memesan rumah kepada kontraktor misalnya. Anda sudah serahkan gambarnya. Pak, saya ingin rumah yang tipe ini, gambarnya ini.
kontraktor tersebut tentunya belum akan mengerjakan ketika belum Anda teken, artinya Anda belum menyerahkan, ya, belum terjadi deal-dealan lah begitu ya. Anda belum menyerahkan. Ketika Anda sudah menyerahkan kepada kontraktor, ya sudah, kontraktor mulai bekerja. Tapi ketika masih Anda pegang, kontraktor tidak akan mau mengerjakan karena belum Anda berikan tanggung jawab. Ketika Anda menyerahkan kepada kontraktor, artinya Anda menyerahkan secara penuh tanggung jawab untuk pembuatan rumah itu, ya. Atau sama juga seperti Anda pesan makanan di restoran. Anda sudah menulis di nota pesanan. Jika nota pesanan itu belum Anda sampaikan kepada si tukang masak, ya tukang masak belum akan membuatkan menu yang Anda pesan. Tetapi ketika menu yang Anda pesan itu sudah Anda serahkan kepada petugas, kepada si tukang masak, maka tukang masak mulai membuat pesanan untuk Anda. Begitu juga teman-teman, kita harus menyerahkan kepada semesta apa yang menjadi keinginan kita tadi. Artinya kita harus melepaskan, ya, pesanan kita kepada semesta. Kita memberikan kepercayaan secara penuh kepada semesta untuk diwujudkan. Artinya, silakan wahai semesta, silakan, itu keinginan saya. Kurang lebihnya bahasa sederhananya seperti itu, ya. Nanti Anda akan merasakan ketika Anda sudah tidak mengingat lagi tentang keinginan Anda untuk pulang, atau yang sudah Anda tulis tadi itu seolah-olah kok malah lupa, tetapi yang ada hanya rasa bahagia saja. Artinya disitulah proses serah terima itu sudah terjadi, ya. Tetapi ketika Anda masih muncul keraguan, masih muncul banyak pertanyaan, kira-kira bisa nggak ya nanti pulang, beneran terwujud nggak ya, artinya nota itu masih Anda pegang teman-teman, pesanan itu belum Anda serahkan kepada semesta, Anda masih ragu, ya. Atau mungkin Anda masih bertanya-tanya, terus nanti gimana caranya ya, agensinya kan susah, ya. Muncul dalam pikiran Anda pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya bisa pastikan bahwa pesanan itu belum benar-benar Anda serahkan kepada semesta. Ketika Anda masih ragu, Anda tidak yakin, ya, Anda bimbang, Anda cemas, khawatir, bahkan mungkin Anda kepo, ya, mencari tahu kira-kira gimana nanti ya semesta untuk mewujudkan keinginanku. Ketika Anda masih dipenuhi pikiran-pikiran seperti itu, saya bisa pastikan bahwa semesta belum akan mengerjakan. Sebab itu sama artinya Anda belum menyerahkan secara penuh nota pesanan itu kepada semesta, ya. Serahkan. Setelah Anda 7 hari lakukan, lupakan keinginan itu, lupakan. Terus yang kita ingat apa? Yang Anda ingat atau yang Anda pertahankan adalah perasaan bahagia Anda. Anda harus lebih senang, Anda harus lebih happy. Tanpa kita sadari, perasaan senang, ya, perasaan happy itu ternyata akan menjadi magnet untuk menarik keinginan Anda lebih mudah terwujud, ya. Sebab senang itu adalah perasaan. Anda sudah berhasil merubah keinginan menjadi rasa senang. Mungkin hari-hari Anda akan lebih ceria. Teman-teman Anda mungkin melihat Anda beda. Kok sekarang kamu ceria sih? Biasanya lo cemberut aja. Akan terlihat bedanya, ya. Mungkin dalam hati Anda menjawab, ya iyalah senang, tahun depan kan ini ketemu sama anak-anak, aku pulang. Meskipun itu belum menjadi realita teman-teman, tetapi ketika Anda mampu merasakan gimana bahagianya, aduh Tuhan, benar-benar bahagia, nanti ketemu anak-anak, ketemu keluarga, itulah sebenarnya perasaan-perasaan yang akan ditangkap oleh semesta teman-teman. Sampai di sini mudah-mudahan sudah mulai memahami, ya. Kemudian ketika sudah Anda serahkan kepada semesta, tulisan Anda tidak usah Anda baca-baca lagi. Boleh Anda baca ketika tadi catatannya, ya, keraguan, kebimbangan, atau mungkin dalam tanda kutip ada teror dari teman-teman Anda yang mungkin menganggap remeh atau mungkin meragukan. Nah, itu Anda boleh ulang lagi, ya. Tetapi ketika Anda masih mampu mempertahankan perasaan Anda
Maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah menaikkan perasaan bahagia Anda. Getaran atau vibrasinya kita naikkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memikirkan hal-hal yang baik yang sekiranya nanti akan Anda kerjakan ketika sudah pulang ke Indonesia. Ya, anggap tadi Anda sudah pulang. Anggap saja Anda sudah pulang ke Indonesia. Pertahankan itu. Anda tadi berniat ingin membuka kolam pemancingan. Nah, bagaimana menaikkan vibrasi kebahagiaan atas usaha Anda di Indonesia? Anda bisa menciptakan pikiran-pikiran kecil, pikiran-pikiran positif yang bisa meningkatkan kebahagiaan Anda. Ya. Contoh, Anda berencana membuat event untuk lomba mancing misalnya. Kemudian contoh lagi, Anda sudah berpikir, oh nanti mengajak kerjasama sponsor misalnya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran positif teman-teman, yang muncul dari perasaan bahagia Anda karena Anda berhasil membuka usaha pemancingan. Meskipun sekali lagi ini belum nyata ya, ini masih dalam pikiran. Tetapi inilah yang saya maksud dengan bagaimana kita bisa terkoneksi dengan semesta. Kita bisa terkoneksi dengan semesta melalui pikiran kita teman-teman. Tepatnya melalui pikiran bawah sadar kita. Ya, dalam sebuah rasa, ketika Anda mulai merasakan bahagia, seolah-olah Anda sudah punya sudah punya kolam pemancingan. Anda kemudian membayangkan, wah nanti bikin event pemancingan pas 17-an, terus kemudian cari sponsor, wah ini kayaknya seru nih. Padahal belum terwujud pun belum, masih jauh, sekarang baru tahun 2024. Tetapi percayalah, semesta tidak akan lupa dengan pesanan Anda, meskipun ini masih 2024, masih di pertengahan. Pada saatnya sesuai yang Anda inginkan, semesta akan mewujudkan. Sama, saya memperoleh kendaraan, memperoleh handphone, bisa membuat channel YouTube. Saya tidak tahu teman-teman kapan persisnya akan diwujudkan itu, tetapi saya yakini saja bahwa yang saya minta pasti semesta akan kabulkan, pasti semesta akan wujudkan. Dan ternyata betul diwujudkan. Ketika kita sudah menyerahkan kepada semesta, nota pesanan kita sudah kita serahkan, semesta mulai mengerjakan. Sehingga jangan pikirkan lagi, percayakan kepada semesta. Kita tinggal menunggu. Loh, bukannya dalam ilmu hukum tarik menarik atau dalam menerapkan kekuatan pikiran, kita tidak boleh menunggu. Menunggu di sini adalah memberikan waktu kepada semesta untuk memproses. Semesta mewujudkan keinginan kita itu melalui proses. Proses itu sudah diatur sedemikian rupa dengan hukum-hukum yang ada di semesta ini. Ya. Jadi dalam kita menunggu, itu bukan kita menunggu kira-kira terwujud enggak ya, kapan ya terwujudnya. Bukan itu. Menunggu dalam artian adalah memberikan kesempatan kepada semesta, memberikan kepercayaan secara penuh kepada semesta untuk memproses keinginan kita. Ya, sama. Tukang masak ya perlu goreng dulu lah, masak dulu. Kita serahkan kepada tukang masak kan. Sama, Anda membuat rumah, kontraktor kita kasih kepercayaan. Butuh proses. Semesta pun juga demikian. Nah, menunggu di sini artinya kita memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan secara penuh kepada semesta. Selama kita memberikan kepercayaan penuh kepada semesta, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, cukup sederhana. Pertahankan rasa bahagia Anda. Ya. Anda masih boleh mengerjakan kegiatan Anda seperti biasa. Tetapi yang harus kita tanamkan adalah kegiatan itu harus kita kerjakan dengan lebih bahagia. Hari-hari kita harus dipenuhi perasaan bahagia. Kenapa bahagia? Iya, 2025 saya sudah pulang ke Indonesia. Saya punya bisnis baru, saya kumpul bareng keluarga. Perasaan-perasaan itulah yang harus Anda pertahankan.
Ya. Dan kabar baiknya, semesta bisa melakukan keajaiban. Terkadang belum tahun 2025, keinginan Anda sudah diwujudkan. Kenapa? Sebab semesta tahu waktu dan saat yang paling tepat untuk Anda. Ketika Anda benar-benar sudah terkoneksi, koneksi itu sudah sangat kuat, Anda bisa diberikan prioritas oleh semesta. Ya. Itulah kehebatan ciptaan Tuhan, teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini Anda sudah memperoleh gambaran ya. Jadi intinya kita bisa mengajukan keinginan-keinginan kita kepada semesta, mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya. Dengan cara tadi, menuliskan keinginan kita dalam selembar kertas. Kemudian malam hari sebelum Anda tidur, lakukan selama 1 minggu. Anda membayangkan keinginan Anda. Ya. Dengan penuh keyakinan. Kemudian jangan lupa bersyukur. Dan terpenting adalah pertahankan perasaan bahagia. Setelah Anda melakukan kurang lebih seminggu, maka serahkan sepenuhnya kepada semesta. Jangan dipikir lagi. Ketika Anda memikirkan lagi, justru di situ mungkin akan muncul keraguan. Ya. Ada seorang teman yang bertanya, kalau hanya 1 minggu, terus nanti kita lupa, bagaimana semesta mewujudkan? Sesuatu yang sudah kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, meskipun itu baru 1 hari, atau hanya 2 hari kita lakukan, selama sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, semesta akan mengerjakan, teman-teman. Dia tidak lupa. Bahkan ketika seseorang sudah memiliki sebuah tingkat kesadaran yang tinggi, dia tidak perlu menulis, bahkan dia tidak perlu untuk membayangkan sebelum tidur. Maaf kata, kapan dia berpikir dalam batinnya, itu bisa terwujud. Saat itu juga pikiran bawah sadarnya terkoneksi, batinnya terkoneksi kepada semesta. Ini dibutuhkan latihan, teman-teman. Latihan yang terus-menerus, yang mendalam. Tetapi kabar baiknya, ketika kita sudah menguasai bagaimana kita menggunakan pikiran kita, maka kita akan cepat sekali untuk memperoleh keinginan kita. Ya. Ibarat saat ini Anda dalam masalah, besok Anda harus memperoleh solusi atau jalan keluar. Ketika Anda sudah terbiasa dan sudah dekat dengan semesta, hanya batin saja, dalam istilah Jawa ya, maka semesta akan merespon. Ya. Dan semesta tetap menjalankan prosesnya. Dan proses itu tetap menjadi rahasia dari semesta. Berapa lama, kapan waktunya, bagaimana caranya, itu hak sepenuhnya oleh semesta. Ya, itu. Nah, karena kita sekarang ini sedang dalam tahap latihan, maka kita lakukan tadi, seminggu saja. Kemudian rasakan bagaimana. Ketika 1 minggu Anda masih, kok masih kayaknya kok ragu ya, kok kayaknya bisa nggak ya. Jika masih muncul perasaan itu, maka ulangi lagi sampai Anda benar-benar mendapatkan perasaan bahagia. Ada keyakinan yang kuat dalam diri Anda. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menangkap intisarinya ya. Biar video ini tidak terlalu panjang ya. Nanti kita sambung saja dengan video berikutnya. Jika Anda mungkin masih kurang jelas atau ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan nanti bisa Anda tuliskan saja di kolom komentar. Ya, harapan saya mudah-mudahan video ini bisa menjadi satu panduan bagi Anda yang ingin mengajukan keinginan kepada semesta. Satu motivasi kuat yang ingin saya sampaikan kepada Anda teman-teman, bahwa Tuhan itu sangat amat baik kepada kita. Tuhan melengkapi kita dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Salah satunya yang ada dalam pikiran kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita terkoneksi dengan energi ilahi, dengan Tuhan, melalui pikiran kita, melalui hati kita, melalui batin kita, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Semuanya akan diwujudkan bagi Anda. Maka tugas kita adalah percaya dan meyakininya. Ketika Anda mampu percaya dan meyakininya, apapun keinginan Anda akan terwujud. Ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bagikan kepada teman-teman jika Anda anggap ini bermanfaat juga bagi teman-teman Anda. Ya, ketemu di video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.